يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang ilmu hidup agar menjadi tenang. Ahlul wafahum liman wafahum lirum tatahya faqsid himahum. Ini lagunya beda versi sama Ali Maksum. Coba Ali Maksum. Beda-beda, cengkokannya terakhir beda. Telinga saya masih bagus alhamdulillah dan semoga selalu bagus. Coba. Ahlul wafahum liman wafahum in rumta tahya faqsid himahum. Beda kan cengkokannya? Kalau yang ini merendah tawadhu. Yang ini meninggi, meninggi. Coba Darul Islah yang satunya. Ini diam-diam itu suaranya Masya Allah. Antum dulu. Enggak apa-apa, suara rusak mirip saya enggak apa-apa. Ahlul wafahum liman wafahum in rumta tahya faqsid himahum. Ya, betul kan? Yang Darul Islah nadanya menurun. Hadrahullah meninggi. Ya, itu beda. Makanya tadi ketika dinyanyikan satu sama lain saling bingung. Enaknya gimana gitu ya. Yang nabuh juga rada piye ya. Nah, coba Farezi. Nah, ini beda sendiri. Ini punya lagu lain ya. Ini Darul Islah tapi punya lagu berbeda ya. Buktikan ya. Ahlul wafahum liman wafahum in rumta tahya faqsid himahum. Betul kan? Ini kan membelot. Darul Islah tapi membelot. Ikut hadrah. Jadi ini kalimat ini saya senang betul nih. Kalimat yang kalau diulang ya al-kalimah ajibah Masya Allah. Kalau diulang-ulangi itu membuat hati nyaman. Ahlul wafahum liman wafahum. Sampai situ aja. Kalau diteruskan susah suara saya. Sampai situ aja ya. Ahlul wafa ini kalimat yang mahal. Nabi Ibrahim alladzi waffa. Nabi Ibrahim itu seorang yang wafi. Wafi ini namanya, orangnya. Wafa itu sifatnya. Apa itu wafa? Orang yang kalau kita berbuat baik kepadanya, maka dia akan membalas dengan kebaikan yang jauh lebih banyak dari yang kita lakukan. Kemudian kalau kita berbuat buruk kepadanya, dia tidak akan membalas dengan keburukan.
Jadi kita berbuat buruk nggak dibalas keburukan, kita berbuat baik, kita akan dibalas dengan kebaikan yang luar biasa. Ya misalnya seperti, ya panjang ceritanya, udah usah nanti kamu kesenangan banyak cerita. Ya orang-orang soleh itu kalau dikasih hadiah, ya misal ada pernah dikasih hadiah 1 ekor kambing. Nah ketika yang ngasih hadiah itu kemudian berkunjung ke rumahnya orang soleh tersebut, ya pulang dikasih hadiah 1 kandang kambing. Ya 1 kandang kambing, seisi kandang itu diberikan semuanya. Kenapa? Karena dulu kamu pernah ngasih saya 1 ekor kambing sama kakak saya, ini kita bisa makan. Nah sekarang kamu di rumah saya punyanya ini, jadi serahkan semua. Nah, Allah Ta'ala itu memberi, ya bukan sesuai dengan yang kamu harapkan, tapi Allah memberi sesuai dengan kemahakayaan dan kemahapemurahannya Allah Ta'ala. Jadi apakah kamu masih bingung dengan rezekimu? Apakah masih bimbang, was-was? Ini kan hamba yang jelek kalau seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, sementara ahlul wafahum, siapa nih hum? Hum yang dimaksud para anbiya wal mursalin, auliya was solihin. Ya, anbiya wal mursalin, auliya was solihin. Para wali Allah ini adalah ahlul wafa. Kalau kita sedikit saja menyenangkan mereka, maka mereka seumur hidupnya akan berusaha menyenangkan kita. Seumur hidupnya akan berusaha menyenangkan kita. Contoh, ini contoh kisah yang masyhur saya sampaikan. Mungkin cuma saya yang menceritakan, mungkin. Karena saya dapatkan dari muridnya, Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bungur. Semasa hidupnya itu, pernah ketika mau ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, beliau boleh masuk area makam karena Habib, sementara pengikutnya yang bukan Habib, sesuai peraturan tidak boleh masuk makam. Maka pengikutnya emosi sama yang melarang karena nggak tahu peraturan itu, ya emosi, terjadi keributan. Habib Ali kemudian berkata, ada apa kok ribut-ribut? Bib, kami nggak boleh masuk karena bukan Habib. Ya, yang boleh masuk hanya Habib. Maka saat itulah Habib Ali bin Husain Al-Attas kemudian berkata, ya udah saya juga nggak akan masuk. Kalau kalian nggak boleh masuk, saya juga nggak akan masuk. Di sini saja kita ziarahnya, yasin, tahlil dan lain sebagainya. Terus ada kalimat tambahan yang menarik. Ketahuilah nanti kalau Allah perintahkan saya masuk surga, saya nggak akan langkahkan kaki saya ke surga sebelum kalian saya cari semua dan saya bawa masuk. Ahlul wafahum liman wafahum. Jadi ada orang yang memang mau mendekat sama orang-orang soleh, mau kumpul sama orang soleh, mau membantu orang-orang soleh. Mungkin kita bantuannya nggak seberapa, tapi nanti balasannya itu selama-lamanya. Ahlul wafahum liman wafahum. Kemudian lanjutannya, in rum tatahya faqsid himahum. Kalau kamu pengen hidup yang betul-betul nikmat, hidup dalam arti yang sebenarnya, hidup. Nah, ini ada yang nanya, emang ada hidup yang artinya nggak sebenarnya? Ada banyak. Orang hidup kok isinya cuman rasa was-was, ragu. Contoh, jombloan terhormat ini. Ada enggak ini yang menjomblo nggak nikah-nikah ini? Oh, ini memang laki semua kok ya. Nah, perempuannya kan di ruangan yang berbeda. Jombloan ini dan jomblowati yang terhormat di alam sana ya. Padahal jelas jombloannya ada, jomblowatinya ada, betul kan ya? Tapi ketika yang laki-laki ini kok ditanya, kenapa kamu nggak segera menikah? Kenapa kamu nggak segera menikah? Jawabannya, saya masih kuliah. Sejak kapan Rasul mengajarkan selesai kuliah baru? Betul. Jadi yang bagus nikah dulu atau kuliah dulu? Saya nggak nyarankan loh ya. Enggak, saya nggak nyarankan, saya nggak mengajarkan loh ya. Cuman saya ngasih fakta. Faktanya pernikahan itu harus disegerakan. Betul? Tentu ada apostrof kecil bahwa syarat dan ketentuan berlaku. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini menjawab, saya masih kuliah. Oke, maklum. Selesai kuliah,
Ditanya, kenapa kamu kok nggak nikah? Jawabannya, lagi ngejar gelar S2. Mundur lagi. Iya. Ditanya lagi, kapan kamu menikah? S2 udah dapat. Saya mau cari gelar doktor dulu. Dapat gelar doktor, kapan kamu mau menikah? Ya kelihatannya saya udah jatuh cinta sama ilmu. Ya saya udah males menikah. Ya ini contoh dimana sebetulnya ini alasan untuk menghindari pernikahan. Setelah duduk sama temannya ditanya, aslinya tuh apa kamu tuh gak punya nafsu tau? Wah duwe. Loh, besar nafsu saya, normal kok ya normal. Nah kenapa kamu kok gak nikah? Saya takut punya anak. Loh, kenapa kamu takut punya anak? Ya, nanti kalau anak saya gak bekti sama saya gimana? Nah, kalau anak saya nanti kurang ajar gimana? Kalau ternyata anak saya itu seperti maling kundang gimana? Ini kebanyakan nonton drama juga nih. Ya, seperti akhirnya hatinya was-was. Ada lagi yang alasannya beda. Kenapa kamu kok gak nikah-nikah? Jawabannya, dan nanti kalau suami saya gak bisa menghidupi saya gimana? Kalau suami saya ternyata nanti jatuh miskin terus gimana? Nah kalau suami saya terus minta izin dari saya nikah lagi gimana? Ya, nah, kalau ternyata suami saya nanti, ini semua was. Orang yang gak punya rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan Buya Iis. Ustadz Iis maksudnya. Kan sekarang kalau dapat WA dari fans-fansnya itu manggilnya bukan Ustadz. Ya, Buya Iis gimana kabarnya? Masya Allah. Entah maksudnya itu Buya betul-betul dituakan atau singkatan dari apa, wallahu a'lam. Nah Ustadz Iis nih misal ini ya. Misal nih ditanya, Ustadz mau menikah kapan? Bulan depan, insya Allah. Bulan depan, insya Allah. Tanya, punya duit? Alhamdulillah. Di mana? Gudangnya Allah. Wah, jawaban yang mantap. Di mana duitnya? Gudangnya Allah. Oh begitu ya. Nanti istrimu mau dikasih makan apa? Nikah aja belum, Beb. Masa nanya makannya apa sekarang? Nanti kalau udah nikah baru saya akan tanya, minta dikasih makan apa? Kamu mau tinggal di mana? Beb ini aneh-aneh, nanya mau tinggal di mana? Ya mestinya kan dia di muka bumi, Beb. Ya. Ngontrak atau beli? Oh, rezekinya nanti kok dipikirnya sekarang. Ini Habib kurang kerjaan, Beb. Oh hidup ini suruh nyantai kok jenengan ngajak saya mumet. Habib gak kenal sama Habib Novel ya? Masya Allah itu ilmunya satu, mumet. Ya mumet, was-was. Karena nggak punya rasa percaya sama Allah. Nah kalau baru kita ini percaya sama bos seperti itu, percaya sama orang soleh seperti itu, lantas dengan Allahnya bagaimana gitu loh ya. Sehingga kalau kita yakin bahwasannya Allah itu maha kaya, dan Allah malu kalau ngasih hambanya yang dicintai sedikit itu Allah malu. Contohnya haul ini loh. Bagaimana Allah Ta'ala memberi kepada kota Surakarta peningkatan ekonomi yang signifikan 2 hari ini. Betul. Ya, signifikan. Hotel-hotel penuh. Banyak rumah dijadikan tempat peristirahatan. Banyak orang dadaan jualan, ya buka toko dadaan. Dan hasilnya sangat signifikan. Ini gara-gara satu manusia namanya Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi yang Allah pengen memberikan karunia kepadanya sehingga siapapun yang berhubungan dengannya kecipratan dan kegrojok rezekinya. Loh saya nggak kenal keduman kok ya. Hotel-hotel itu emangnya kenal Habib Ali Habsyi? Nggak kenal. Hotel Al-Fanadik nih funduk-funduk itu nggak kenal Habib Ali Habsyi. La ya'rif Ali bin Muhammad al-Habsyi. Tapi Allah kasih berkat Habib Ali rezeki itu. Berapa banyak ini supir taksi nggak kenal Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Online maupun yang nggak online, tapi dapat rezeki berkat adanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Lantas kamu yang cinta kok ragu lho ya. Mikiro didik lho. Paham? Cok ragu, makanya Yai Hamid itu kan rahimahullah ngomong, kalau butuh fulus hol Solo. Iya, kalau ke hol Solo harus bawa fulus soalnya ya. Ya insya Allah barokah.
berangkat semua nurut sama Yai Hamid dari Pasuruan rombongan, Masya Allah itu kan ya. Makanya ya hidupnya itu kaya betul. Kaya apa? Kaya tuh di sini. Orang kaya adalah orang yang gak takut miskin. Sugih. Sugih kok di melarat, super melarat. Orang kaya takut miskin, berarti itu miskin yang luar biasa. Orang miskin takut miskin, aduh keterlaluan. Oh sudah pengalaman kok masih takut, betul kan ya? Keterlaluan enggak? Keterlaluan. Orang miskin takut miskin, aneh. Tapi kita ini mukmin kaya, kenapa? Enggak takut jatuh miskin. Oh paling cuman orang miskin itu enggak punya duit, betul kan ya? Menurut ilmu ekonomi duitnya enggak cukup untuk biaya kehidupannya dan lain sebagainya. Tapi nyatanya kok iso ngakak. Bisa ketawa tuh kaya atau miskin? Kaya. Banyak orang kaya enggak bisa ketawa. Masya Allah tinggal mangap kok angel gak mufakat. Itu kan miskinnya luar biasa. Ini ahlul wafahum, liman wafahum. In rum tatahya faqsid himahum. Datangi itu tempatnya para wali itu. Tempat-tempat beliau itu mengajar, ya, tempat beliau itu beribadah, ya, perkampungannya itu datengin, tuh. Orang-orang yang soleh kumpul bersamanya maksudnya, kumpul bersamanya dekat, jangan jauh, dekat. Maka insya Allah kita hidupnya bahagia dan alhamdulillah di Indonesia, saya yakin di setiap kampung itu ada orang yang solehnya luar biasa. Indonesia ini sugih wong soleh. Kalau orang bilang kekayaan alam di Indonesia luar biasa, ada tambang nikel, ada batu bara, ada minyak, bla 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 bla. Ah itu kecil. Itu kecil. Kekayaan sejati Indonesia adalah manusianya. Manusianya. Di sini banyak orang yang super cerdas dan orang-orang yang super soleh. Makanya kita kaya raya. Kalau memang banyak musibah, banyak hal yang gak enak, sebanyak apapun itu ya, kita punya Allah. Tinggal datangi Allahnya, maka pasti hati kita tenang. Ya, pasti hati kita tenang. Intinya itu. Ya, senjatanya apa itu? Senjatanya adalah doa. Andalannya adalah doa. Nah, banyak di zaman ini orang itu mengalami musibah, mengalami ujian, mengalami hal yang tidak enak. Andalannya justru bukan doa. Betul? Yang diandalkan bukan doa. Yang diandalkan apa? Cari teman, ya cari pinjaman. Itu dulu yang di kepalanya ya, teman, pinjaman, kemudian kemampuan ya untuk menyelesaikan masalah. Bukan Allahnya yang diandalkan. Maka dikatakan tadi, ilahi idza dhaqa fina zaman wajadna bidzil lika faidhan hanan ilahi wa in tala lailul khutubi ilahi wa in tala lailul khutubi ataina ilaika narumul aman. Laka Allah itu. Suara saya lagi kurang bagus. Biasanya yang kurang bagus. Ya. Kalau memang bertubi-tubi musibah, hal yang gak enak seperti apapun, gak ngurus, gak bingung, santai aja. Ataina ilaika narumul aman. Maka kami datangi kamu, kami yakin pasti dapat rasa aman darimu. Inilah sifatnya wali. Ya, sifatnya wali itu seperti itu. Wali Allah itu sifatnya demikian. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Gak punya rasa takut akan apa yang akan terjadi besok. Ya, gak ragu, gak galau terhadap masa depan. Gak bingung. Wala hum yahzanun. Gak sedih. Ya, dengan kehilangan jabatan, kehilangan harta, ya kehilangan dunia, itu enggak buat sedih. Kenapa? Punya Allah, ya punya Allah. Doa silahul mu'min. Nah masalahnya, sekarang ini banyak orang yang enggak akrab sama Allahnya.
Ingat kisahnya kemarin yang saya ceramahkan di YouTube saya itu. Sulaiman yang jatuh cinta sama Fatimah itu. Gak ingat? Hah? Belum lihat? Wah gak beres ini. Ini bukan subscriber saya nih. Wah, besok-besok yang nginep di Majelis Ar-Raudhah syaratnya subscribe dulu. Canda, bercanda. Ini. Ya. Jadi boleh cerita dulu Sulaiman sama Fatimah? Boleh? Ya. Ceritanya itu nanti Anda ya cek di channel YouTube Habib Novel Al-Idrus. Nah, kemudian ada pengajian Rabu sore. Nah, di situ di dalam pengajian Rabu sore beberapa pekan yang lalu ada kisah Fatimah dan Sulaiman. Nah, kalau bingung nyarinya, cek saja di Instagramnya Yang Hussein, di situ juga ada ceritanya. Nah, ceritanya indah sekali. Makanya saya nggak akan ceritakan di sini biar pada nyari. Ya biar pada nyari, biar pada penasaran. Intinya apa? Rajin doa. Ya rajin doa. Pasti hasil. Karena doa itu senjatanya seorang mukmin. Nah kalau udah doa sudah gedor langit, kok masih nggak tenang hatinya, wah itu parah itu. Baru gitu orang itu gedor pintunya orang kaya, dodok-dodok pintunya orang kaya, kemudian dijawab, ya saya akan bukakan gitu. Baru kalimatnya, ya tenang tunggu saya akan bukakan. Hatinya tenangnya luar biasa. Lah gedor pintunya Allah tuh enggak ada kata tunggu, ud'uni astajib lakum. Panggil aku langsung. Aku jawab. Seharusnya tenang atau enggak tenang? Tenang. Jadi kalau antum sudah sampai Solo, hadir hall, pulang masih pusing, waduh, aku tak tahu harus berkata apa lagi. Ya, harus pulang yang full power ya, full power. Wah, masalah, gak masalah. Namanya juga masalah. Kenapa dibuat masalah? Udah, jangan diganti nama masalah biar tetap dia masalah, tapi kita jangan bermasalah. Tenang aja. Nyantai saja terus takwallah, cari ilmu takwa, cari ilmu takwa. Saya mau kasih hadiah buat antum semua. Judulnya ilmu urip. Mau? Mahal ini. Oh, ilmu urip, ilmu hidup. Ya ilmu hidup. Kalau antum paham ini dan kalau saya paham ini, kalau kita paham ini, insya Allah hidup kita itu tenang apapun yang terjadi. Ya. Dan insya Allah yang jadi yang enak-enak saja. Mau nanya dulu boleh enggak nih? Pertanyaan sederhana. Adakah sesuatu di jagat raya ini yang tidak bisa diberikan oleh Allah? Enggak ada ya. Jadi kalau Allah bilang Allah maha memberi, berarti Allah maha bisa memberimu apapun yang Allah mau, betul? Apakah seandainya seluruh makhluk Allah meminta kepada Allah dengan semua permintaan yang diketahui seluruh makhluk Allah? Sepol-polan tuh ya. Satu orang itu permintaannya seperti permintaannya seluruh makhluk Allah dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Pertanyaan saya, apakah gudang kekayaannya Allah berkurang? Apakah berkurang? Oke. Yang ketiga, apakah Allah Tuhanmu disifatkan dengan sifat pelit? Enggak, mustahil. Allah itu pelit. Tapi Allah adalah maha dermawan, betul? Apakah Tuhanmu disifatkan dengan sifat sayang? Enggak. Tapi arhamur rahimin. Dia maha pengasih dari semua yang berjiwa kasih. Bukan sayang toh. Pol-polan, sangat sayang. Lah kalau kamu punya Tuhan yang kekayaannya semacam itu dan kemampuannya semacam itu dan sayangnya semacam itu, kemudian kok hidupmu masih penuh dengan suntuk, berarti kamu nggak punya Tuhan. Berarti kamu nggak punya Tuhan dalam hatimu. Nggak punya rasa, aku punya Tuhan, aku punya Allah. Itu kosong gitu. Cuman lisannya mungkin punya Allah, tapi hatinya kosong. Makanya kalau pengen hidupnya tenang, kuatkan nih Allah di hati. Allah seperti Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dihimpit dengan batu yang luar biasa. Harusnya sakit,
tapi nyantai. Ahad, 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 ahad. Karena menyebut nama Allah itu lebih nikmat dari kenikmatan apapun. Sehingga rasa sakit tak terasa. Kenapa? Mabuk dengan rasa nikmat. Baru wanita, lihat pria tampan, bisa lupa rasa sakit. Masa manusia melihat keindahan Allah akan merasakan rasa sakit? Siapa manusia, wanita-wanita lihat pria tampan lupa rasa sakit? Yaitu ibu antum semua. Ya, pria tampan apa? Anak laki-laki yang baru dilahirkan. Kemudian lupa rasa sakitnya. Siapa lagi? Wanita-wanita yang bersama Sayyidah Zulaikha ketika Nabi Yusuf alaihissalam jalan. Mengiris-iris jari jemarinya. Tidak merasa sakit. Baru melihat keindahan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah kalau kamu melihat kemahaindahannya Allah, sayangnya Allah, itu kamu rasakan. Maka menyebut nama Allah itu akan muncul rasa nikmat yang tiada tara sehingga engkau akan lupa dengan rasa sakit yang paling sakit sekalipun. Gak akan terasa. Dan itulah yang dialami sahabat, mau diamputasi kakinya. Sahabat mengatakan nanti kalau kaki saya mau dipotong, potonglah dalam sholat. Karena kalau saya lagi sholat, zikir sama Allah, aku tidak merasakan apapun selain nikmat. Masya Allah. Sementara kita sholat nyamuk nempel kroso. Ya, laler nempel kita terasa. Itulah bedanya kita dengan para sahabat dan aulia radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi belajar merasa punya Tuhan, merasa punya Allah. Maka dunia itu kecil, hidup akan nikmat. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dalam kajian ini, Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus memberikan sebuah hadiah yang sangat mahal, yaitu ilmu urip. Ilmu tentang bagaimana cara hidup ini agar tenang dalam kondisi apapun. Jika kita paham ilmu ini, apapun yang terjadi dalam hidup, kita tetap tenang. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus bertanya, akankah berkurang gudang kekayaan Allah ketika ada orang meminta semua rezeki seperti rezeki semua makhluk mulai dari zaman Nabi Adam sampai kiamat? Tentu tidak akan berkurang. Allah Maha Kaya, Allah juga Maha Pengasih. Lantas apa yang kita khawatirkan? Jika masih ragu, jika dalam hidup kita suntuk, susah, galau, dan sebagainya, berarti itu tandanya tidak punya Tuhan. Tidak ada Tuhan dalam hati kita. Mungkin lisan kita sering mengucap Allah, namun dalam hati kosong, gak punya rasa bahwa punya Allah. Makanya kalau mau hidup tenang, kuatkan Allah di hati kita. Belajarlah merasakan kita punya Allah. Maka dunia ini akan terasa kecil dan hidup akan dikelilingi nikmat. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.